Sobat Tani dan Veteriner, jumpa lagi bersama saya Dr. Siti. Harusnya saya ada rekan saya, soulmate saya, Dr. Komang, tapi karena Dr. Komang lagi ada kesibukan dan rekan saya satu Mas Gede juga lagi ada kesibukan, sehingga saya sendiri tidak ada ditemani dua teman saya yang biasanya ditemani sama dua teman yang selalu ada untuk saya. Saya akan membahas sedikit masalah yang tadi, kasus yang pasien memanggil, peternak memanggil untuk melihat kondisi kondisi sapinya seperti itu. Ternyata si peternaknya ini adalah peternak pemula. Jadi dia baru memelihara sapi ini sekitar 1 minggu yang lalu. Sapinya ini baru datang dari luar Kabupaten Kerom, yaitu dari Kabupaten Jayapura, dari daerah Nibongrang ke sana. Saya kurang paham juga seperti itu. Nah, sampai di sini itu sapi yang tadinya dilepas liarkan di sawitan, dilepas, jadi baru kena tali atau baru diikat, sehingga dia masih sangat agresif, sehingga saya tidak mau mengambil resiko tadi juga untuk memberikan obat cacing secara langsung. Jadi saya akali dengan pemberian obat cacing, yaitu dengan cara tadi si obat cacingnya itu ditumbuk lalu ditaruh di air sama garam, jadi untuk dia supaya merangsang untuk minum, sehingga diminum tadi seperti cukup berhasil. Atau juga bisa dengan cara ibu-ibu nanti atau bapak-bapak peternak kalau susah untuk kasih minum obat cacing, bisa dengan cara si obat cacingnya ini ditumbuk, obat cacing ditumbuk lalu dikasih di pisangnya itu dibelah, lalu ditaburkan obat cacing di dalam, lalu dikasihkan kayak gitu. Seperti itu ya, kira-kira ada. Tergantung kebiasaan bapak-bapak ibu-ibu di lapangan seperti itu. Kalau bagi pemula bisa seperti itu, ditaruh tumbuk, taruh di air seperti itu. Nah, kondisinya tadi sangat kurus, lalu dia banyak caplak, kutu, lalat lah, pokoknya seperti itu karena dia sapi dilepaskan tadinya. Sehingga tadi saya cuma memberikan edukasi bahwa harus pembasmian, harus membunuh caplaknya itu. Ya tadi saya sudah kasih obat untuk rutin digunakan minimal 2 minggu sekali, nanti biar si caplaknya dan kutu-kutunya pada mati seperti itu. Tadi juga ada yang pedet ya, ada yang pedet itu ada cacing mata. Nah, cacing mata ini yang menarik, sudah beberapa hari yang lalu karena saya pernah posting di Facebook itu. Responnya petani cukup bagus ya, lalu dari petani-petani sini juga cukup, saya ketahui bahwa mereka juga sudah cukup paham seperti itu. Ada yang bilang ini mudah saja, pakai obatnya ini dan gitu. Tapi saya sarankan sebaiknya menggunakan obat herbal. Nah, kayak daun sirih ya, daun sirih direbus dan rebusan airnya itu yang disemprotkan ke matanya si sapi, atau bisa dengan air tembakau, maksudnya tembakonya direndam selama 15 menit atau 10 menit lah, kira-kira seperti itu. Airnya itu yang disemprotkan ke mata. Nah, tuh banyak tuh yang respon tuh yang tentang sapi ke mata, saya pakai garam juga bisa. Ya memang bisa, tujuannya sama itu adalah untuk mengeluarkan cacing mata itu dari mata ya, untuk mengeluarkan si cacing itu dari mata kayak gitu. Tapi kan kita coba berlogika bahwa ada benda asing di mata kita, lalu kita ada benda asing di mata kita, lalu kita semprot terus dengan air garam, otomatis kan perih. Nah, perih lama-lama kan bisa mengiritasi, takut saya luka malah mengiritasi, malah tambah parah tuh lukanya, sudah karena sakit karena cacing mata terus perih terus tambah dan air garam. Nah, bagusnya dan obat herbal yang aman, memang aman untuk si matanya dan untuk kesehatan hewannya itu sendiri. Kenapa nih penting nih? Ternyata cacing mata ini juga cukup kasus yang sering dapat ditemukan di lapangan karena dengan kondisi geografis Kerom itu sendiri dan cara pemeliharaan hewan itu sendiri di Kabupaten Kerom yang masih banyak dilepas liarkan seperti itu. Yaitu bisa dengan cara pengendaliannya, yaitu pencegahan atau pengendaliannya dengan mengeliminasi faktor pembawanya. Nah, faktor pembawanya ini adalah lalat ternyata. Jadi para peternak atau petani harus mengeliminasi faktor pembawanya. Minimal 2 minggu sekali penyemprotan obat lalat gitu. Nah, obat yang aman juga buat si ternaknya itu kayak gitu. Nah, pengobatannya tadi seperti itu ya, pencegahannya seperti itu. Lalu ada yang tanya nih, rame nih waktu di Facebook, kalau sudah putih begitu kira-kira masih sembuh nggak? Nah, ya penting kan dia putihnya seperti apa, kan mungkin putihnya karena sudah bekas si luka si sapi, luka
luka cacing itu ya, sehingga terbentuk jaringan parutnya itu, sehingga kalau memang sudah luka putih itu biasanya tidak bisa hilang. Yang penting sapi ini tidak buta, tidak mengalami kebutaan. Nah kayak gitu, makanya kenapa penting banget harus cepat banget penanganan untuk sapi-sapi yang kondisinya seperti itu ya, yang matanya sering keluar air, kayak itu harus cepat banget ditangani, karena kalau tidak cepat ditangani nanti bisa bikin buta. Nah kalau sudah buta otomatis akan mengganggu pertumbuhannya itu sendiri, lalu akan mengganggu pertumbuhannya, nilai jualnya juga akan jauh lebih agak murah ya, karena kalau untuk hewan kurban otomatis yang jantan nggak bisa dong kalau matanya buta kayak gitu. Makanya tuh penanganan harus cepat. Kalau memang sudah yang putih banget, yang menjolot banget itu, yang putih banget tuh, nah itu cepat panggil dokter hewan atau paramedik setempat yang ada di daerah kalian masing-masing kayak gitu. Seperti itu kira-kira. Tadi kondisinya ya seperti itulah, karena dia pemula, saya selalu cuma memberikan edukasi seperti itu. Lalu ternyata si peternaknya ini juga tadi itu dia memberikan minumnya itu 2 hari sekali. Nah salah, harusnya bukan 2 hari sekali, harusnya kebutuhan air itu ad libitum atau tanpa batas, sehingga kebutuhan air itu harus tetap ada, diusahakan ya. Emang mau tidak mau kondisi kita sekarang lagi kemarau panjang ya di Kabupaten Kerom ini, sehingga memang air sangat susah. Bukan susah maksudnya dikatakan susah ya, tidak, maksudnya kita harus rajin yang mengangkat air dari rumah kita untuk ke lahan-lahan, kalau memang di lahan tidak ada sumurnya seperti itu, karena harusnya kebutuhan air itu tanpa batas atau ad libitum, jadi harus ada terus nih, karena kalau dia dehidrasi bagaimana, apalagi kondisi yang panas kayak gini kan. Jadi para peternak ingat ya, kebutuhan air itu tanpa batas. Kalau makan boleh sehari 2 kali, pagi atau sore, tapi kebutuhan air diusahakan selalu ada, apalagi dengan cuaca seperti ini. Mungkin informasi itu saja yang saya dapat sampaikan. Tadi kondisi di lapangan seperti itu karena dia juga pemula, jadi ya otomatis saya harus pelan-pelan memberikan informasi. Jadi teman-teman peternakan yang lainnya, kalau ada keluhan apa bisa hubungi kami, dokter hewan atau paramedik setempat kayak gitu. Nah jangan lupa ya di like, di komen, dan subscribe channel kami Sobat Tani dan Veteriner. Tentunya kita sama-sama untuk membangun dunia peternakan di Kabupaten Kerom tentunya yang lebih baik lagi. Oke, dah.